Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Mar'atus Soleha dengan NIM 230730028. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan dari tugas besar pra UTS di mata kuliah statistika. Yang pertama yang akan kita bahas di tugas besar statistika pra UTS ini yaitu pada soal sebuah perusahaan otomotif itu sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya, apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan perusahaan. Nah, data ini diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Untuk datanya adalah sebagai berikut. Pertama tuh kita jelaskan dulu untuk perhitungan central tendency secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Nah, untuk datanya sendiri bisa rekan-rekan lihat. Itu ada sekitar 228 data. Kemudian dari data tersebut kita cari mean atau X bar atau nilai rata-ratanya menggunakan yang manual. Nah, untuk yang manual sendiri, untuk kita mencari secara manual kita bisa menggunakan rumus sigma xi dikurang n. Nah, sigma xi ini adalah jumlah keseluruhan dari data tersebut. Nah, itu kita dapatkan untuk jumlah datanya adalah 92977. Kemudian untuk N atau jumlah data itu adalah 228. Jadi untuk hasil dari jumlah data dibagi dengan total data dibagi dengan jumlah data itu adalah 407,794. Nah, jika kita cari secara function atau secara menggunakan Excel, itu adalah kita bisa menggunakan rumus yaitu sama dengan average G, terus kita blok saja untuk datanya dari keseluruhan itu. Di sini saya untuk selnya itu berada pada B6 sampai dengan B233, sorry. Nah, kita dapatkan hasilnya yaitu untuk yang function itu adalah 407,794. Nah, jika secara kita carinya secara manual tapi di Excel, itu yang bagian sini kita bisa mencarinya dengan rumus yaitu sama dengan sum, kemudian kita masukkan sel dari total data, kemudian kita bagi dengan jumlah data dan hasilnya juga sama yaitu 407,794. Oke, selanjutnya yang kita cari adalah median atau nilai tengah-tengahnya. Nah, dari data 228 ini untuk nilai tengah-tengahnya itu berada di 410 dan 411. Untuk mencari median secara manual, kita jumlahkan terlebih dahulu untuk datanya. Yang tadi 410 ditambah dengan 411, kemudian kita bagi 2 dan kita dapatkan hasilnya yaitu 410,5. Itu yang secara manual. Jika kita cari secara function atau menggunakan Excel, itu adalah kita menggunakan rumus sama dengan median, kemudian kita blok semua datanya dan didapatkan hasil adalah 410,5. Nah, jika menggunakan yang manual, itu kita bisa lihat dulu berapa semua datanya, kemudian kita bagi 2. Nah, kita ambil nilai yang tengah-tengahnya. Jika datanya itu genap, itu kita bisa ambil di tengah-tengahnya. Jika contohnya 228, maka nilai tengah-tengahnya itu kan, nah nilai tengah-tengahnya itu kan 114. Nah, di situ tuh kalau kita ambil yang 114 kan itu hanya berat ke sebelah gitu. Jadi bisa kita pakai 114 ditambah 115 atau data ke 114 ditambah 100 ke 15. Itu jika datanya itu genap. Tapi jika datanya itu ganjil, maka pas kita bagi 2 tuh kan pasti ada yang sekian koma sekian gitu. Nah, kita ambil yang tengah-tengahnya itu. Seandainya contohnya ada 25 data.
Nah, jika 25 itu dibagi 2 kan itu hasilnya adalah 14,5. Nah, 14,5 yang tengah-tengah itu kita ambil atau data ke 15-nya gitu. Jadi itu nilai tengah-tengah dari data tersebut gitu. Sama seperti data ini mediannya itu adalah 410,5 karena dia berada pada data ke 114 sama 115, yaitu di data 410 dan 411. Oke, selanjutnya kita lanjutkan untuk mencari modus atau nilai yang sering muncul. Nah, kalau secara manual itu kita bisa hitung aja gitu, mana sih nih nilai yang paling banyak muncul. Nah, kalau dari data ini, nilai yang sering banyak muncul adalah 410 karena di sini muncul sekitar 6 data daripada yang lainnya ada yang muncul 2, ada yang muncul 4, ada yang muncul 3. Nah, yang paling banyak itu adalah di 410 nilai yang sering muncul. Nah, jika kita cari secara function atau secara menggunakan Excel, itu kita bisa menggunakan rumus sama dengan mode, kemudian kita blok semua data mentah. Nah, di situ juga kita akan mendapatkan hasil yaitu 410. Nah, untuk secara manual di Excel ya seperti yang sebelumnya, itu kita hitung sendiri gitu, hitung secara manual seperti itu. Kemudian selanjutnya yang akan kita cari itu adalah gunakan stem and leaf plot untuk mengelompokkan data apa yang bisa kita simpulkan. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan dengan data yang telah diberikan tadi itu adalah mengelompokkan data tersebut dengan cara stem and leaf, di mana stem itu adalah nilai depannya gitu, kayak dua nilai terdepan gitu. Contohnya kalau seandainya 300 sekian, berarti yang nilai depannya itu ya 30, berarti belakangnya berapa gitu. Contoh kalau seandainya dia kayak gini, kayak seperti di data, itu ada 301, 302, 304. Nah, di sini jadi 300 tuh 30-nya atau dua angka di depan kita taruh di stem. Kemudian satu angka belakangnya itu kita taruh di leaf. Nah, karena di data kita tadi itu nilai pada 300-an itu ada 10 data. Di situ makanya 300 ini berarti dia 301, 302, 301-nya ada 3, kemudian 302, kemudian 304, kemudian 305 dan seterusnya. Begitu juga ke bawah. Di sini ada sampai ke 500. Nah, seperti itu. Itu yang kita cari jika secara manual. Nah, kalau menggunakan Excel atau menggunakan rumus function, itu bisa kita langsung cari seperti di kolom count ini. Nah, di mana kita bisa menggunakan rumus sama dengan countifs. Kemudian datanya tadi itu kita blok semua. Kemudian kita beri tanda kutip yang dimana di dalamnya tuh dengan tanda kurang dari atau di bawah dari nilai 300-an ini gitu. Nah, Q7 ini itu adalah ini angka 30 sini. Kemudian kita kali 10 atau 10 ke depan gitu. Kalau menggunakan Excel, rumus Excel gitu. Nah, kemudian yang dapat saya simpulkan dari ini, dari data stem and leaf yang sudah disusun, itu adalah yang pertama, barisan leaf-nya itu ada 45 barisan, yang paling banyak yaitu berjumlah 17, di mana nilainya itu ada beberapa. Kemudian kesimpulan yang kedua, pada barisan leaf itu dinilai 35 dan 50 ada barisan yang paling sedikit, yaitu hanya berjumlah 4 nilai. Kemudian kesimpulan terakhir, dari total keseluruhan dari stem and leaf-nya itu sesuai dengan data yang kita punya, yaitu 228 data. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menjelaskan perhitungan variation secara manual dan menggunakan function Excel. Di mana dari data pertama ini
itu kita akan mencari data range. Nah, data range ini itu adalah nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Di mana ini salah ketik, ini harusnya range. Ya, intinya itu ada ini harusnya range ya teman-teman, maaf salah ketik. Nah, di mana range ini itu rumusnya adalah X max dikurang X min. Ini harusnya X tapi nggak apa-apa kita pakai Z. Itu X min. Jadi di sini untuk nilai terbesar adalah 500 dan nilai terkecilnya adalah 301. Jadi 500 dikurang 301 hasilnya adalah 199. Jadi hasil dari range ini adalah 199. Nah, jika kita mencari secara Excel atau menggunakan function Excel, itu bisa kita menggunakan rumusnya, yaitu adalah sama dengan max, kita blok data yang sudah kita miliki, kemudian dikurang sama rumus min data keseluruhan, dan didapatkan hasilnya yaitu adalah 199. Selanjutnya yang kita cari adalah variance. Nah, dari variance ini, dari keseluruhan data, untuk rumusnya sendiri, yaitu untuk rumus variance, yaitu sigma dikali xi dikurang x bar pangkat 2 dibagi n kurang 1. Nah, di mana kita dapat mencari xi ini, xi dikurang x bar pangkat 2 itu kita dapatkan dengan cara xi itu adalah data yang sudah diurutkan. Nah, sedangkan x bar itu adalah nilai min. Nah, untuk nilai min kita sendiri tadi itu adalah, nah, x bar tadi itu adalah sekitar 407,794. Nah, jadi xi ini atau masing-masing dari data ini satu persatunya itu kita bagi dengan nilai min, kemudian kita akarkan atau kita pangkatkan 2. Nah, di sini udah saya hitungkan langsung. Jadi xi dikurang x bar pangkat 2 adalah hasilnya adalah 750.159,311. Kemudian kita masuk ke rumus variance. Kita masukkan nilai sigma xi dikurang x bar pangkat 2. Kemudian n ini adalah jumlah data. Jumlah data kita adalah 228 dikurang 1, berarti jadinya 227. Nah, 750.159,311 dibagi dengan 227, dapatkan hasil dari variance-nya yaitu adalah 3.304,66. Jadi dapat dihasilkan dari jumlah dari variance itu adalah 3.304,667. Gak gitu deh, ulang. Gak gitu. Nah, jadi didapatkan hasil variance yaitu adalah 3.304,667. Nah, jika kita cari secara function menggunakan Excel, itu kita bisa menggunakan rumus di mana yaitu sama dengan var .s, kemudian kita blok semua data dan didapatkan hasil, kita enter ya, kemudian kita dapatkan hasil sama yaitu 3.304,667. Itu menggunakan Excel. Kemudian selanjutnya yang akan kita lakukan atau kita cari adalah mencari hasil atau nilai dari standar deviasi. Nah, untuk standar deviasi sendiri untuk rumusnya adalah akar variance atau akar S2. Nah, jadi nilai variance tadi yang 3.304,667 itu kita masukkan, kemudian kita akarkan. Nah, berapakah hasilnya? Di sini kita dapatkan untuk hasilnya secara manual yaitu 57,486.
Nah, tapi jika kita cari menggunakan Excel atau menggunakan function, di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan STDEV atau standar deviasi titik S, kemudian kita blok semua data yang kita punya dan didapatkan hasil 57.486. Selanjutnya yaitu kita buatkan tabel distribusi frekuensinya dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan intervalnya. Di mana kita buat dulu data seperti ini. Kita buat dulu rincian seperti ini, di mana ada data terkecil, data terbesar, range, banyak kelas, intervalnya berapa. Nah, karena sini udah ada hasilnya, kita skip dulu, kita pelan-pelan gimana sih cara dapetin banyak kelas dan interval. Nah, untuk data terkecil itu tadi ada 301, kemudian data terbesarnya adalah 500 dan nilai range-nya ada 199. Selanjutnya itu kita akan mencari yang namanya banyak data atau banyak kelasnya gitu. Itu kita menggunakan Excel atau menggunakan rumus Excel. Itu kita menggunakan rumus yaitu sama dengan 1 tambah 3,32 dikali log di dalam kurung adalah N atau jumlah dari banyak data kita gitu. Karena banyak data kita adalah 228, maka kita masukkan aja ke dalam situ adalah 228. Jadi Excel akan langsung menghitungkan untuk jumlah datanya untuk banyak kelasnya yaitu adalah 8,83. Nah, di sini kelasnya bisa kita buat menjadi 8 atau 9 kelas. Jadi bisa kita ambil dua kemungkinan. Nah, di sini saya akan mengambilnya menjadi 8 aja gitu ya, biar tidak terlalu banyak. Nah, dari mana dapat sama dengan 1 tambah 3,32 kali log dalam kurung N? Itu adalah rumus dari banyaknya kelas ini gitu. Itu juga bisa kita cari menggunakan kalkulator. Oke, selanjutnya adalah kita mencari jumlah intervalnya. Nah, untuk mencari jumlah interval kita tinggal lakukan penjumlahan, yaitu range tadi dibagi dengan banyak kelas. Jadi 199 dibagi 8 dan didapatkan hasilnya yaitu 24,9 untuk untuk intervalnya atau jumlah intervalnya. Nah, jadi hasil dari banyak kelas ini itu kita cari menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,32 dikali log dan jumlah data atau jumlah banyaknya data. Kemudian untuk intervalnya kita tinggal membagikan antara range dibagi dengan banyak kelas seperti itu. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, di mana jumlah kelasnya yang tadi kan kita tentukan adalah 8. Kita masukin. Kemudian untuk intervalnya yaitu adalah sama dengan 301,0 sampai dengan atau kurang dari 325,9. Dari mana 325,9 ini itu adalah dari jumlah intervalnya tadi. Nah, kemudian itu kita lakukan sampai dengan kelas terakhir atau kelas ke-8. Nah, untuk titik tengahnya itu bisa kita lakukan menggunakan rumus-rumus Excel, di mana rumus Excel untuk mencari titik tengah yaitu menggunakan sama dengan atau kita jumlahkan sama dengan dari interval sama dengan tadi ditambah dengan interval kurang dari, kemudian kita bagi 2 dan begitu seterusnya. Jadi contohnya 301 sama dengan 301 ditambah 325,9 dibagi 2. Jadi didapatkan hasil adalah 313,45. Begitu juga seterusnya. Kemudian untuk mencari rumus Excel frekuensi itu kita bisa menggunakan rumus countif. Countif di mana yang ini AU12
sampai dengan AU 239 ini itu adalah jumlah keseluruhan data yang kita punya. Kemudian kita buat di dalam tanda kutip itu adalah lebih atau sama dengan dari jumlah semua data itu kurang dari nilai dari ini, dari interval itu gitu. Jadi untuk jumlah data pertama itu lebih dari atau sama dengan jumlah interval yang pertama atau yang sama dengan tadi. Kemudian untuk semua data selanjutnya yang kriteria selanjutnya itu kurang dari nilai interval yang gambar kurung ini, yang di sini. Yang ini tuh namanya kurang dari, dan yang tanda ini itu sama dengan dari. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita untuk mencari persen, yaitu kita menggunakan rumus Excel sama dengan BD6. Nah, BD6 ini itu adalah nilai frekuensi, kemudian dibagi sama jumlah keseluruhan frekuensi ini. Kan di sini jumlahnya ada 228. Jadi contoh untuk data pertama yaitu 26 dibagi dengan 228 dikali 100 dan dapatkan hasil persennya adalah dapatkan hasilnya 11,4%. Kemudian untuk mencari rumus persen kumulatifnya itu kita menggunakan rumus BF7, tinggal kita jumlahkan aja, BF7 ditambah BG6 atau jumlah dari ini dari persen, dari persen ini jumlahkan sama ini, tambahkan sama ini, dan akan didapatkan hasil adalah ini. Jadi 8,8 ditambah 11,4 didapatkan hasil adalah 20,2% kumulatifnya. Nah, kita hitung semuanya dan akan didapatkan hasil yaitu 100. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah pembuatan atau kita lihat dari histogram tabel distribusi, di mana di sini kita bisa lihat bagian sini itu adalah frekuensinya. Nah, untuk bagian bawah itu adalah titik tengah. Nah, untuk bikin histogram kita cukup menggunakan titik tengah dan frekuensinya atau berapa banyak data yang dalam lingkup interval itu gitu. Jadi untuk titik tengah dari 313,45 itu berada di 26 frekuensi, atau ada jumlahnya itu ada 26 gitu yang di antara titik tengah 313,45, dan begitu juga untuk seterusnya. Selanjutnya kita akan mencari estimasi kepercayaan atau pada selang kepercayaan 95% estimasi rata-rata kekuatan produk dari data tersebut atau dari perusahaan tersebut gitu. Itu yang pertama yang akan kita lakukan. Di sini karena udah saya langsung cantumkan untuk hasilnya, saya akan jelaskan sedikit demi sedikit atau secara perlahan bagaimana sih cara atau dari mana sih cara dapat dari nilai-nilai ini gitu kan. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mencari rumus Excel selang kepercayaannya. Nah, untuk rumusnya sendiri itu adalah kita dengan menggunakan sama dengan confidence titik norm, kemudian kita jumlahkan antara yang BY21 ini adalah main, kemudian yang BY ini itu adalah nilai A, yaitu ada yang di sini sebentar. Nilai A yang di sini yang 0,05, kemudian nilai BX20 itu adalah nilai min, kemudian BY12 itu adalah nilai yang ini, nilai N yang 228. Nah, untuk mencari yang
batas bawah batas atas bisa teman-teman lihat, itu tinggal kita jumlahin. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat yang sebelah kanan yang di bawah tulisan selang kepercayaan. Nah, untuk mencari selang kepercayaan itu kita menggunakan rumus, yaitu X bar dikurang ZA per 2 dikali standar deviasi atau S dibagi akar N. Lebih atau sama dengan dari mikro, dan juga lebih atau kurang dari X bar ditambah Z 2 per A per 2 kemudian dikali standar deviasi dibagi akar N. Nah, yang kita ketahui yang pertama adalah jumlah data kita, yaitu adalah 228. Kemudian untuk persentasenya ada 95%. Nah, yang ditanya adalah selang kepercayaannya itu berapa pada 95% tadi. Kemudian kita jawab, kita cari dulu untuk X barnya ini atau minnya ini, yaitu adalah 407,794 seperti yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian standar deviasinya juga sudah kita dapatkan tadi, kita langsung masukin saja di sini. Kemudian untuk A-nya atau deltanya untuk alfanya itu adalah 5%. 5% ini dari mana sih? 5% ini itu dari yang 1 dikurang 95%. Jadi sisanya kan jadi 5%. Kemudian itu dari mana datangnya 1? Itu dari emang rumusnya gitu. Kemudian kita kita konversi lagi menjadi desimal, dari persen ke desimal, yaitu 5 dibagi 100, jadinya 0,05. Nah, untuk mencari yang ini A per 2 di sini di sini yang 0,025 itu dengan cara yang 0,05 tadi itu kita bagi 2. Nah, 0,05 dibagi 2 hasilnya kan 0,025. Nah, di situ kita dapatkan hasil dari A per 2 itu adalah 0,025. Nah, kemudian kita cari nilai Z dari A per 2. Nah, A per 2 tadi karena sudah kita dapatkan yaitu 0,025, maka kita cari Z-nya. Nah, untuk mencari Z-nya kita bisa lihat pada tabel yang sebelah kiri yang berada di sini. Tabel Z. Nah, untuk tabel ini kita carinya tuh kita lihat bagian dalam sini, baru kita lihat bagian labelnya gitu. Jadi kita cari yang nilainya 0,025. Nah, 0,25 di sini bisa kita lihat bersama, yaitu berada pada kolom yang ini, yang 0,0249 sekian. Karena kalau kita ambilkan ke bagian sini, bagian sebelahnya, itu yang 0,02558 itu udah lebih dari 0,25. Jadi kita ambil yang mendekati dari 0,025, yaitu adalah 0,024998. Nah, di sini dia berada pada garis Z atau pada label Z-nya, yaitu adalah 1,9. Kemudian untuk bagian yang vertikalnya atau bagian ke atasnya itu ada pada 0,06. Jadi dapat kita ambil jadinya 1,996. Kenapa jadi kita dapatkan hasil itu? Karena di sini kan 1,9. Ini kan hasilnya tadi 1,9. Kemudian yang di atasnya adalah 0,06. Jadi kita ambil, jadi dia jadi kita ambil di sini 1,96 karena dia paling belakangnya, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk Z dari A per 2 atau Z 0,025 itu adalah 1,96. Nah, untuk selang kepercayaannya seperti yang sudah kita cari, yaitu nilai A atau 0,05
kemudian dikali dengan min, kemudian dikali lagi dengan jumlah data kita. Nah, untuk batas atas, cara mencarinya tadi yaitu mohon maaf, kita cari yang jumlah bawahnya terlebih dahulu. Untuk batas bawahnya itu kita pakai rumus yang bagian sini. Untuk batas atas kita pakai rumus yang bagian sini. Nah, jadi untuk batas bawah kita jumlahkan dari X bar yaitu 407,794 dikurang dengan 1,96 dikali standar deviasinya yaitu adalah 496 berapa ini? Ya, standar deviasinya 57,496. Kemudian standar deviasinya itu tadi adalah 57,496 dan dibagi dengan akar dari N atau akar jumlah data kita. Jumlah data kita adalah 228. Jadi akar 228. Dan sini kita dapatkan hasil untuk batas bawahnya yaitu adalah 400,332 atau 400,332. Kemudian untuk batas atasnya juga seperti itu, kita menggunakan rumus yang sebelahnya atau menggunakan rumus yang menggunakan tanda tambah. Di situ kita dapatkan hasilnya adalah 415,256. Jadi untuk selangkah percayaannya adalah 400,332 lebih besar dan atau sama dengan P lebih besar atau sama dengan P lebih besar atau sama dengan 415,256 seperti itu. Selanjutnya mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan atau kurangnya dalam penyampaian, saya ucapkan mohon maaf. Dan terima kasih buat teman-teman dan rekan-rekan semua yang telah menyaksikan presentasi singkat saya mengenai tugas besar pra-UTS dari mata kuliah statistika. Dan kepada Ibu terima kasih yang telah memberikan ilmunya kepada kami. Dan saya akhiri presentasi serta sedikit penjelasan dari saya mengenai materi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.